Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur karena pada sore hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Patuen di keluarga Bapak Budi Irianto. Kita juga bersyukur karena pada saat ini situasi juga mendukung dan kita berharap pelaksanaan ibadah ini dapat berlangsung dengan baik, karena walaupun dalam situasi pandemi 19 kita masih boleh beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu diketahui keluarga Bapak Ibu Budi Irianto saat ini juga puji Tuhan dalam kondisi sehat, anak cucu, dan kami berterima kasih juga pada Bapak Penatua Kustantiono yang saat ini melayani dalam ibadah Patuen ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya untuk pelayanan ini pada Bapak Penatua Kustantiono. Persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama membangun ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita lakukan ibadah pada sore hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Ibadah keluarga pada sore hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal selamanya. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat pertama dan ayat yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia bermurah besar. Berakhirlah segala pertumbuhan dari kebenaran yang hormati namanya serta kenangkan hujat yang sudah dibuatnya. Hendaklah syukur nyata di jalan hidupmu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama satu hati di dalam doa. Sungguh bersyukur kami pada sore hari ini ya Tuhan,
atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami pada saat ini berkumpul bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu dan sekaligus untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadikan berkat di dalam kehidupan kami dan juga berkat kekuatan iman percaya kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan mengetahui akan keberadaan mereka masing-masing. Bapa di surga, juga ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kami dan ibadah kami pada sore hari ini. Mulai awal pertengahannya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kami pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 33. Yang demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya,
apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaian berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus.
Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Kidung Jemaat nomor 17. Ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, telah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah membaca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Dan di sini pada sore hari ini, renungan pada sore hari ini kami beri judul Merangkul Semua Sembari Tekun Berdoa. Merangkul semua sembari tekun berdoa. Kalau kita amati di dalam bacaan tadi, ada dua orang yang berbeda, yaitu Cornelius. Dan Cornelius berasal dari negara Italia. Dan di situ dikatakan bahwa Cornelius ini orangnya yang sangat taat, orang yang sangat baik, orang yang sering bersedekah. Di situ dikatakan bersedekah kepada orang-orang Yahudi. Itu yang menjadi ciri-ciri dari seorang Cornelius. Dan juga di situ dikatakan ada satu, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus dan Cornelius sama-sama di situ dinyatakan di dalam penglihatan. Di dalam penglihatannya, tetapi di dalam Cornelius dinyatakan bahwa dia sangat-sangat setia kepada Tuhan. Sehingga sedekahnya dan perbuatan baiknya diterima oleh Allah dan juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Beda dengan Simon Petrus. Di situ Simon Petrus juga mengalami penglihatan, sama-sama penglihatan di dalam doa. Tetapi ini beda dengan Cornelius. Di situ Simon Petrus di dalam penglihatannya dia naik ke atas rumah. Dia berdoa, sama-sama berdoa.
Cornelius juga berdoa. Dan Simon Petrus juga berdoa. Di situ dikatakan bahwa setelah dia berdoa, dia merasa lapar. Dia merasa lapar dan makanan sudah disediakan. Tetapi kemudian ada sesuatu yang turun dari langit, yaitu berupa binatang. Di situ ada ular, ada binatang berkaki 4. Di situ Tuhan Allah memerintahkan untuk mereka sembelih. Untuk mereka sembelih untuk makanan daripada Simon Petrus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Simon Petrus? Dia tidak pernah memakan sesuatu itu yang telah diturunkan oleh Tuhan Allah. Berarti di sini ada perbedaan bahwa Cornelius sangat setia kepada Tuhan Allah, percaya apa yang menjadi pernyataan Tuhan Allah. Tetapi berbeda dengan Simon Petrus. Di sini pada Tuhan Allah yang menurunkan sebuah makanan untuk makanan daripada Simon Petrus, tetapi Simon Petrus menolaknya. Ya, tetapi Simon Petrus menolaknya. Inilah tanda-tanda bahwa Simon Petrus tidak percaya bahwa semuanya daripada yang pemberian Tuhan itu semuanya bersih, ya. Tidak ada kata-kata haram. Di situ dikatakan tadi, saya belum pernah memakan barang atau binatang yang haram. Di situ dikatakan seperti itu di dalam kisah para rasul tadi. Dan memang jauh sekali untuk perbedaan dari Cornelius dan Simon Petrus. Tetapi seorang Cornelius tidak ada rasa untuk bimbang dan ragu terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetapi Simon Petrus sudah berani untuk menolak apa yang menjadi pemberian Tuhan. Tetapi apa yang terjadi oleh Simon Petrus? Di situ Simon Petrus kemudian mereka bimbang. Mereka memikirkan yang tadinya sudah diturunkan oleh Tuhan Allah. Begitu Simon Petrus tidak mau menerima, di situ dikatakan di dalam bacaan ini tadi, kemudian apa yang terjadi? Diangkat kembali oleh Tuhan. Jadi tidak jadi menerima berkat Simon Petrus. Ini perbedaan dari Cornelius dan Simon Petrus. Dan di dalam bacaan pada sore hari ini, katakan bahwa peristiwa penglihatan yang dialami oleh Petrus maupun Cornelius terjadi di saat mereka berdoa. Jadi sama-sama, prosesnya sama, sama-sama mereka berdoa. Ketika jam 3 petang saat Cornelius berdoa, ia menerima penglihatan kedatangan tamu yang merupakan malaikat Tuhan. Menyuruhnya supaya ia menjemput seorang yang bernama Simon Petrus. Di situ dikatakan bahwa Cornelius menyuruh bawahannya untuk mencari Simon Petrus.
Saat tengah hari jam 12 Petrus berdoa dan Roh Kudus mengatakan pada Petrus bahwa ia akan menerima tamu. Ini adalah petunjuk juga daripada Tuhan. Sebetulnya Petrus sendiri juga tidak tahu siapa yang akan datang untuk menemui Simon Petrus. Baru dia percaya bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia untuk mencari Simon Petrus. Hari jam 12 Petrus berdoa dan Roh Kudus mengatakan bahwa Petrus ia akan menerima tamu, dan sesudah Petrus menerima tamu utusan Kornelius, ia pun segera bercakap-cakap. Setelah itu ia pergi ke rumah Kornelius. Didapatnya Kornelius dan keluarganya adalah orang yang takut akan Allah, memberi banyak sedekah dan tekun berdoa kepada Allah. Dan di sini juga ada perbedaan. Orang Yahudi, di situ dikatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh berkumpul dengan orang-orang selain orang Yahudi. Tetapi Kornelius tidak. Dia sangat setia kepada Tuhan, sehingga mereka tidak membeda-bedakan kepada siapa, untuk siapa, mereka tidak membeda-bedakan. Jadi berbeda dengan orang Yahudi, dia masih untuk membeda-bedakan. Kalau kita kembalikan di dalam kehidupan kita, apakah masih terjadi, apakah masih ada di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam kita bergereja, untuk membedakan satu dengan yang lainnya? Padahal di sini dengan judul merangkul semua sembari tekun berdoa. Jadi merangkul semuanya, kita tidak bisa melihat, tidak boleh melihat siapa dia, orang itu bagaimana, si A bagaimana, si B bagaimana. Kita tidak boleh untuk melihat latar belakang mereka. Di situ Tuhan Allah menyatakan supaya kita merangkul semua sembari tekun untuk kita mendoakan mereka, saling doa mendoakan. Kita mendoakan mereka dan mereka pun juga akan mendoakan kita. Itulah firman Tuhan. Dan kemudian melalui peristiwa ini, Tuhan Allah hendak mengajar Petrus bahwa bangsa lain yang disebut kafir dan najis oleh orang Yahudi, mereka pun menerima rahmat Allah. Roh Kudus berkaya kepada bangsa-bangsa lain, mereka dianugerahi keselamatan. Di sini juga dikatakan, jadi Tuhan Allah sendiri pun juga tidak memilih-milih bangsa apa, orang apa. Semuanya diberkati, diberikan anugerah oleh Tuhan. Inilah sebagai contoh untuk kita lakukan untuk setiap hari. Bangsa manapun yang melakukan kehendak Allah dan hidup dalam kebenaran, Allah berkenan atas hidup mereka dan menganugerahkan kasih pengampunan. Semua akan diampuni, termasuk kita semua juga akan diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Kita percaya
percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita yang mampu memberikan tempat untuk kita di dalam kerajaan surga. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus konsekuen untuk melakukan firman Tuhan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Di situ kita akan ada tempat di surga kekal nanti. Allah berkenan atas hidup mereka dan menganugerahkan kasih pengampunan. Dan yang kedua, ketika mendapatkan penglihatan, baik Petrus maupun Kornelius, mereka dalam keadaan berdoa. Artinya, doa sangat penting bagi kehidupan iman orang percaya. Doa memampukan orang percaya menghadapi berbagai peristiwa besar dalam hidupnya. Tetapi kita senantiasa berdoa, dan di situ pun juga kadang-kadang Tuhan tidak sekaligus untuk menjawab di dalam doa kita. Tidak sekaligus untuk menjawab di dalam doa kita. Tinggal apa isi daripada doa kita, itu Tuhan akan mengetahui semuanya apa yang kita minta kepada Tuhan. Di situ Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Dari renungan ini kita bisa merefleksikan yang pertama, Allah berkarya di luar kekristenan dengan cara dan dengan karyanya merangkul semua ciptaan. Jadi istilahnya merangkul di sini kita tidak bisa untuk membedakan dari segi iman. Kita diharuskan untuk menghormati kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu kehendak Tuhan. Ya. Inilah yang patut kita tumbuh kembangkan, bukan sebaliknya, yaitu sikap eksklusif yang menganggap yang orang lain kafir, najis, dan haram. Ya puji Tuhan, di dalam iman kita tidak ada yang mengatakan kafir, najis, dan haram. Semua suci di hadapan Tuhan. Segenap semesta dan isinya dikasihi Tuhan dan diselamatkannya. Karena itu jadilah agen pembawa damai dan kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, teruslah tekun berdoa. Doa memampukan kita menjalani peristiwa-peristiwa besar yang dianugerahkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mewujud nyatakan sikap hidup yang terbuka dan bersedia merangkul semua dengan cinta kasih. Itu adalah firman Tuhan. Kita menunjukkan cinta kasih kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 287 yang B. Sekarang bersyukur, hai hatimu lutang, pempena dan besar sekalian. Dan berkah yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolong-Nya yang besar seluas dunia. Mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami pada sore hari ini menghadap kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami pada sore hari ini sudah membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami dan juga menjadikan berkat untuk kehidupan kami dan sekaligus menguatkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami pada sore hari ini berdoa untuk keluarga Bapak Budi. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa melindungi di dalam keluarga ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga di dalam kesembuhan mereka bisa berkumpul kembali dengan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhusus untuk Bapak Pendeta dan para majelis penatua diaken. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Dan kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai di dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah dengan keadaan selamat. Bapa di surga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna dan bermanfaat untuk pelebaran kerajaan gereja-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, juga ampuni ya Tuhan akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami lakukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tutup di dalam ibadah pada sore hari ini. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 417. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.